Siang Pak. Ya, siang. Ini Pak mau melaporkan hasil kegiatan bulan kemarin. Ya. Yang pemeriksaan sekalian saya mau mengajukan rencana kerja untuk bulan depan. Ini hasil pemeriksaannya ada 5 pemeriksaan dan 1 pembinaan Pak. Ada 5 dan 1 pembinaan. Terus sudah ditentukan ini apa namanya perusahaannya ya? Sudah Pak. Untuk rencana kerja bulan depan saya sudah lampirkan di sana Pak. Ya, terus itu apa namanya nanti buat SPT-nya dulu sebelum pelaksanaan buat SPT, terus kemudian nanti kan ada pemeriksaan 5 pembinaan 1 pembinaan nanti buat laporan nanti pembinaannya. Kemudian yang pemeriksaan nanti apabila ada pelanggaran yang perusahaan tidak sesuai ya buat nota juga ya buat RHP-nya dulu. Terus kalau misalkan dipelajari telah ada kekurangannya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan ya dibuat nota 1 dulu, kemudian seterusnya akan nota 2 dan seterusnya seperti itu. Ada lagi yang selain itu? Satu lagi saya mau melaporkan ini Pak, penanganan kasus yang kemarin saya dapat SPT dengan rekan-rekan. Hasil laporan sementara ini seperti ini Pak. Mungkin untuk lengkapnya nanti menyusul Pak, sedang dikerjakan. Sudah dilakukan? Sudah Pak, sudah dilaksanakan terkait pemutusan hubungan kerja sepihak, aduannya seperti itu, dan sudah ditindaklanjuti dengan kami mendatangi tempat pengadu dan perusahaan. Nanti ditindaklanjuti hasilnya, nanti dibuat laporannya juga. Siap. Nanti kita apa namanya pelajari lagi apabila tidak memenuhi aturan ya terus dibuat nota. Kami masih menunggu itu Pak, melengkapi data-data yang diminta. Belum mengirimkan Pak perusahaan. Mungkin nanti setelah datanya komplit kita olah menjadi laporan Pak. Ya harus dipantau terus ya, dan apa namanya lihat di aturan yang baru kan di Permenaker yang nomor 11 tahun 2026 kan ada aturan-aturan yang baru seperti apa itu nanti supaya menyesuaikan Pak. Mengikuti aturan yang baru kan ada perubahan di Permenaker yang lama. Nah itu nanti coba yang baru itu harus dijadi bahan pedoman. Mekanismenya kami mengacu ke Permen 11 itu. Iya, yang baru ya. Yang baru. Ya. Terus ada lagi yang perlu disampaikan? Sudah Pak, mohon arahan mungkin Pak, nanti kalau kami mendapatkan kesulitan. Ya, pokoknya dipantau terus saja, nanti laporkan hasilnya, jangan sampai nanti ada yang tidak sesuai dengan SOP kewenangan dan regulasinya harus dijalankan. Terima kasih Pak. Ya, itu aja ya. Ya, menjadi Pak, sementara Pak. Ya. Nanti laporan dirinya menyusul ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terus terkait dengan CEO sama K3 K3 Oh, bisa ya. bisa, terus termasuk sama yang komunikasi. Nanti kalau alat lebih inventarisasi dulu Pak. Masih juga nanti kalau memang bertahap ya. Cuma ya ada karena ketika penggunaan juga ada progres ya. Siap. Terus nanti Pak. Terus itu yang kan tadi PTJP itu minta disuratin Pak ya. Oh sudah. Disuratin buat undang mereka ke kantor.
pakai jasa rental. Outsourcingnya di security sama OB. OB berapa? OB itu ada 7, security 9. 9 itu 3 dua. 3 fisik. Masing-masing 2. Tiap sih mereka 2. Tiap shift 3. Tiap sih 3. Sama apa namanya, dananya 1. Pengawasan saya juga yang kantornya mungkin di Karawang. Ya maksud kedatangannya mungkin sesuai dengan surat yang kemarin ini. Kemarin kita kirim untuk menginventarisir norma ketenaga kerjaan dan K3 yang ada di perusahaan ini. Mungkin kalau untuk mempersingkat waktu kita mulai Boleh. mulai dari bukti wajib lapor ketenaga kerjaan. Ada Pak. Ini terbaru ya Bu ya? Baru kemarin ya? Juli ya. Waktu pertanyaannya memang di Juli. Jadi kita mulai di Juli. Jumlah tenaga kerjanya berapa Bu? Kalau yang terupdate per hari ini. Ya hari ini. Kalau di sini masih 252 Bu. Kalau sekarang dia total termasuk outsource kan Pak? Termasuk Yang organik aja Bu berapa Bu? Yang organik kita Trisaudara Sentosa Industri ada 300. udah nambah ya Bu. Di sini ini sih udah semua program ikut ya Bu. Ikut Pak. Nanti kami minta ini Bu ya, BPJS nya. Kalau perjanjian kerjanya menggunakan apa Bu? Ini Bu? Perjanjian kerja. Maksudnya ke karyawan. Hah? Ya PKWT. PKWT. Heeh. PKWT. Dari 300 tadi berapa ya? PKWT berapa persen itu? Berapa persen? Bentar. Berarti sejak dari ini Bu, dari tanggal 13 nih. Iya, kita emang lagi. Rekrutmen ya Bu? Heeh. Lagi. Lumayan Bu, sekali rekrut. Iya, lagi ada project kok. Oh. Jadi Tapi sistemnya pakai PKWT. kita PKWT dulu. Berapa hari periode ini? Kita coba 1 tahun dulu. 1 tahun ya. Yang lain mungkin kayak buku akte pernah bikin Bu. Ada. Kita ada buku akte pengawasan ketenagakerjaan. Silakan. Terakhir Pak Adian Bu yang SD ya. Iya. Iya sama Pak Nurul ya. Pak Iman ya. Iman. Biasanya saya Pak Endi sih. Biasanya Tapi kemarin sempat digantikan dulu sama Pak Iman ya. Iya. Pak Iman sama Pak Dian. PKB mungkin kalau di sini catatannya PKB ya Bu. Udah sih udah. Kamu catering. Review yang ini aja Bu ya dulu ya. Boleh. Kedua ketiganya udah ini Bu. Udah. Ini teknologi. Oh ada TK Bu. Iya, ada TKA kita. Berapa Bu? 2. 2 orang. Di sini soalnya diminta SK pendamping ya Bu. SK pendamping udah ada sih Pak. Ya. Uh, 2023 Bu ya. Iya, terakhir 2023. Kan lama banget. Saya tergantung
ini aja. Tergantung yang datang jadi. Iya, ayo monggo gitu. Ibu udah dapat sih Udah Pak. dari semenjak ini. Ya bisa dibilang gitu. Ini kan ya, ini PKA. Total perizinannya. Soalnya PTK-nya ibu ya. Total semua Pak, lengkap. Gimana notifikasi? Kedatangannya sih mungkin konfirmasi Pak soal yang bulan kemarin penumpang perusahaan gimana ya. Mungkin kalau ada yang kurang kita diskusikan sama Pak sudah. Jadi selanjutnya selanjutnya dari Pak Jenderal terkait aduan bagiannya sudah tahu kan ya aduan sama ada 4 orang anggota mereka yang pengen diakomodir terkait meminta pertimbangan statement dari beberapa seperti dua yang lainnya. Saya sebenarnya dalam kondisi sakit Pak. Kalau Pak Jenderal tahu, dulu nih nanti akan tahu. Saya ada turunnya hampir 12 kilo Pak. Lagi kena jadi cuma yang kita juga pelayanan nah lebih senang lagi ketika belum ini bilang kayaknya kayak Pak Jenderal Pak Bang juga artinya saya tidak senang ya artinya dihadirkan di sini karena potensinya udah jelas di atas rata-rata lah gitu saya merasa sendirian Pak dengan kondisi seperti memang ini Pak Gubernur itu kasihan dari awal sebenarnya kepentingannya dunia kan artinya yang dari citahan juga cuma beberapa orang nah setelah itu saya yang mendorong secara psikologis bahwa ayolah ini nggak apa-apa pegawai ini aja sementara sampai nunggu nanti dari pihak perusahaan ada yang mau cuma kesulitannya itu Pak dari sisi advokasi juga hanya bagi advokasi Pak ini kan masih dan perbankan juga tayangan masih Pak yang kedua langkah perempuan juga terbatas. Terus keduanya jadi menjelaskan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini sekarang udah ringan gitu ya. Ini kalau di tangan zaman saya karena saya berbuat selalu aktif aja gitu. Jadi jangan main-main dengan yang lain-lainnya. Pure aja dengan kerjaan adalah selesai dengan sesuai koridor yang harus kita tempuh tanpa ada yang lain makanya alhamdulillah sampai sekarang ini kita untuk bergabung dengan Netralitas ASN membangun birokrasi yang profesional, adil dan bebas dari intervensi politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN diwajibkan bebas dari pengaruh semua golongan dan atau partai politik. Menjadi anggota pengurus parpol berakibat pada pemberhentian dengan tidak hormat. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017 tentang pemilu melarang pejabat negara seolah fungsional dan untuk membuat tenaga pemerintahan peserta pemilu ada di pasal 22 dan 24. Permen Nomor 94 Tahun 2021 tentang misi PNS mengatur dan kewajiban netralitas dalam menjalankan dengan politik serta legislasi dan pemilu. SKB 5 instansi tentang netralitas pedoman teknis pembinaan dan pengawasan Kemenpan RB, Kemendagri, BKN dan KASN dan Bawaslu. Yang menjadi syarat netralitas ASN adalah tidak berpihakan ASN terhadap suatu golongan atau partai politik tertentu dan memberikan pelayanan yang objektif kepada seluruh lapisan masyarakat. Berfokus pada tugas pokok memastikan agar negara dapat fokus pada kinerja dan target pembangunan dan pembangunan di masa transformasi. Nomor 11
netralitas itu penting. Membangun kepercayaan publik dan profesionalisme serta mencegah konflik kepentingan dalam pelayanan aktivitas di media sosial, pelanggaran di era digital dapat sanksi dan konsekuensi. Menghadiri deklarasi pasif tanpa atribut tindakan tidak pantas, pernyataan maaf secara tertutup dan atau pernyataan maaf secara terbuka pada instansi dan publik, memberi dukungan pihak media sosial misalnya dengan foto atau foto simbol yang tawar. Jadi hukuman penundaan kenaikan pangkat 1 tahun atau penurunan jabatan 1 tahun. Pelanggaran berat yang menjadi kategori pelanggaran berat adalah menjadi anggota atau pengurus partai politik, tim sukses aktif dan menggunakan fasilitas negara. Sanksinya adalah pemecatan jabatan, tidak pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Komitmen bersama ASN sekedar rekat bangsa. Jadi netralitas bukan sekedar aturan tertulis, melainkan harga mati untuk memastikan pelayanan publik yang prima, adil dan tidak menghakimi dan bangsa. Sekian dan terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ieu teh can di Ada teka rek kamba abi ngacoblak we. Henteu, Pak.